Halo guys, sorry banget kemarin gue udah lama banget gak upload video YouTube karena kondisinya kemarin gue baru selesai sidang, gue udah selesai revisi tesis, sekarang tinggal prepare untuk wisuda. Ya semoga berjalan dengan baik untuk proses wisudanya. Jadi ya tak perlu berpanjang-panjang bicara. Di video kali ini gue akan membahas mengenai 6 tanaman favorit di bulan Juli tahun 2021 gitu. Kenapa bisa dibilang sebagai favorit? Karena tanaman ini bisa dibilang sangat berbakti lah gitu kalau misalkan dalam proses pertumbuhannya, dari mulai mereka itu diadopsi bulan Maret 2021 sampai di bulan akhir Juli ini gitu. Oh iya, sebelum gue menjelaskan mengenai tanaman favorit gue, ada jangan lupa untuk like and subscribe video channel YouTube gue, dan jangan lupa nyalain notifikasinya untuk perkembangan video-video selanjutnya. Tanaman pertama yang menjadi favorit gue adalah jenis Anthurium ya, namanya Anthurium Crystal Hope. Jadi dibilang ini sebenarnya bukan dibilang sebagai Anthurium dorayaki, tapi dia jenisnya itu sebagai jenis hibrid sebenarnya dari Crystallinum ya. Jadi bisa dibilang kenapa dibilang sebagai Anthurium Crystal Hope, karena dia memiliki corak glittery yang cukup banyak gitu ya, seperti kristal gitu istilahnya. Dan sebenarnya untuk formnya itu sendiri dia bisa dibilang mirip seperti Crystallinum. Jadi dia ada bentuk yang seperti apa ya, melancip gitu, dari bentuk yang lebar terus dia akan melancip, yang kenapa dibilang sebagai jenis hibrid dari si Anthurium Crystallinum. Dan kenapa bisa dibilang juga favorit, karena memang dia benar-benar fast grower banget. Waktu itu waktu diadopsi itu kalau nggak salah hampir sebulan yang lalu dia numbuhin daun ini, terus juga pada akhirnya dia juga mau numbuhin daun baru gitu. Jadi kayak dia nggak rewel gitu sih, pertumbuhannya juga cepet juga, terus juga coraknya emang wah ini bagus banget sih. Maksudnya sebagai bentuk dari Crystallinum hybrid, dia memiliki corak yang lebih bagus daripada Crystallinum yang biasa gitu. Terus juga untuk jenis dari si Anthurium ini, dia suka dengan media tanam yang poros yang tadi sudah dijelaskan, karena memang dia itu jenis aroid. Dia membutuhkan media tanam yang poros yang sekali siram itu air langsung keluar gitu. Jadi untuk media tanamnya sendiri dia memakai perlite, terus andaman, sekam bakar, sama kokopit, dengan perbandingan angka andamannya itu 3:1:1:1. Gila gak sih, nih kayak gede banget daunnya, dan kayaknya gue bakal melihat untuk daun berikutnya kayaknya ukurannya hampir sama kayak gini sih. Bagus ya, bagus banget. Yang berikutnya adalah jenis Crystallinum itu sendiri. Jadi dia adalah jenis Anthurium Crystallinum yang biasa. Kalau misalkan si Crystallinum dengan si Silver Blast ini tuh, ya kalau dari bentuk emang sama banget ya. Cuman kalau misalkan si Crystallinum ini dia nggak glittery gitu. Dan potensi daunnya lebih besar si Crystallinum daripada si Silver Hope ini, Crystal Hope ini gitu. Dan kenapa bisa dibilang sebagai monthly favorite, karena dia punya daun yang gede banget sih. Kayak wah ini daun muda dan ini daunnya gede banget gitu. Kayak keren banget sih. Walaupun emang nih sebagai
tanaman murah, tapi dia memiliki bentuk daun yang nggak kalah bagus lah dengan jenis-jenis anthurium yang cukup pricey sekarang, kayak jenis-jenis Dorayaki atau mungkin jenis-jenis si Magnificum yang verde kalau nggak salah ya, yang sekarang kok harganya mahal. Terus juga Anthurium clarineum gitu. Jadi jenis-jenis Anthurium lainnya juga ini juga nggak kalah bagusnya dengan jenis-jenis lainnya gitu. Terus juga untuk media tanamnya sebenarnya dia sama dengan media tanam pada umumnya juga. Jadi sama dengan si Silver Crystal Hope. Jadi dia menggunakan media tanam andaman, terus sekam bakar, perlite, sama si kokopit gitu. Jadi perbandingan si andamannya lebih banyak, 3:1 banding 1. Untuk propagasi, jadi ini kan udah rimbun banget ya. Ini gede banget. Untuk propagasi sebenarnya ini kita juga bisa sih potong di bagian, bisa nggak sih kelihatan? Sorry, gelap banget soalnya. Nah, ini di bagian si umbi-umbinya gitu pokoknya ada percabangan akar, itu kita langsung bisa potong gitu. Jadi kalian nggak perlu takut motong si umbinya si Anthurium, karena dia bakal tumbuh lagi kok gitu untuk kedepannya. Terus juga untuk jenis tanaman berikutnya itu adalah jenis tanaman Syngoniuman. Yang pertama yang gue jelasin itu adalah ini di samping kanan gue. Ini adalah jenis Syngonium Pink Perfections. Dia kenapa bisa dibilang sebagai monthly favorite? Karena dia cukup easy to grow. Terus juga corak daunnya tuh beda dari Syngonium lainnya. Dia punya corak pink yang cukup bagus lah gitu, yang menarik banget gitu. Jadi dan dia beda banget sih dengan Syngonium pink yang lainnya gitu. Namun emang kalau untuk sekarang ini harga dari si Syngonium Perfection ini masih cukup terbilang mahal ya, dibandingkan dengan pink lainnya yang masih bisa dibilang under 100. Kalau ini mungkin bisa lebih dari itu gitu. Cuman untuk dari segi corak ya ini worth it lah untuk dipelihara gitu, untuk diadopsi gitu, karena emang dari bentuk daunnya bagus, besar, terus tebal banget, beda dengan Syngonium Pink Allusion atau Syngonium Pink lainnya yang sifatnya daunnya itu lebih tipis gitu. Kalau dia tuh lebih tebal, terus juga dia lebih glossy gitu. Jadi nama bisa dibilang sebagai Syngonium minyak ya kalau nggak salah istilahnya. Jadi karena si daunnya ini tuh kalau pas dipegang tuh kayak oily gitu dan glossy gitu. Untuk media tanamnya sendiri sebenarnya sama dengan tanaman aroid lainnya. Dia menggunakan media tanam yang poros dan tidak mengikat air gitu. Jenis Syngonium lainnya yaitu adalah jenis Syngonium aurea. Tapi ini aneh banget sih, Syngonium aurea tapi di daun-daun tuanya tuh putih gitu kayak Syngonium albo gitu sebenarnya. Tapi ini percayalah ini jenis Syngonium aurea gitu, bukan jenis Syngonium albo gitu. Mungkin juga faktornya karena dia nggak jadi sekuning daun mudanya gara-gara gue taruh di tempat full sun gitu. Jadi semakin karena pencahayaannya cukup terang, jadi dia kayak mencoba menghilangkan sisi variegasi kuningnya itu, jadi lebih putih gitu supaya nggak menghindari terjadinya sunburn lah gitu. Jadinya dia cenderung warnanya itu lebih kayak putih gitu dan nggak begitu kuning gitu. Kayak ini bagus banget sih, warnanya kuning, benar-benar kuning. Dan gue berharap semoga daun berikutnya juga warnanya kuning dan akan bertahan lebih lama gitu ya. Juga dari dalam segi
harga emang kalau untuk Syngonium aurea ini masih cenderung mahal dengan untuk jenis Syngonium lainnya. Sebenarnya sama dengan harganya dengan Syngonium Perfection, tapi lebih mahal sedikit gitu. Dan untuk perawatannya emang cenderung mudah lah. Kalau Syngonium menurut gue tuh kayak nggak ada permasalahan sih kalau untuk perawatan di Indonesia ya, karena dia nggak rewel banget dengan overwatering, dia nggak terlalu rewel dengan media yang kering. Jadi dia termasuk jenis yang forgiving plant lah gitu. Yang berikutnya adalah jenis tanaman yang meriah. Jadi ini adalah jenis Rhaphidophora pertusa. Sebenarnya mungkin kalian yang baru beginner plant atau mungkin yang udah lama mungkin udah punya ya tanaman yang kayak gini gitu. Cuman yang menjadikan ini my favorite karena dia udah belah, dan belahnya tuh udah perfectly bagus banget. Jadi kayak gini daunnya, jadi kayak full bener-bener belah kayak monstera, kayak Rhaphidophora tetrasperma, tapi dia bentuknya lebih lancip aja gitu, kayak gini daunnya. Ini bagus banget sih. Ini mungkin jenis tanaman yang hasil cuttingan sih sebenarnya. Jadi si Rhaphidophora pertusa ini sebelumnya itu dia bener-bener nggak ada belahnya sama sekali. Jadi bener-bener kayak gini, bener-bener kayak gini doang gitu, kayak nggak ada belah, nggak ada apa. Baru pertama kali beli bulan Maret, terus dia sebulan 2 bulan bener-bener nggak ada belah, dia cuma manjat doang, cuma manjat ke terus doang. Terus pada akhirnya ada suatu momen ketika si daun atasnya itu si batangnya itu patah di bagian atas. Akhirnya karena mungkin ngerasa ini udah patah, sekarang aja dicacah semuanya gitu kan, dicacah semua, pokoknya sekitar 4 cacahan, dan 4 patah itu kayak tumbuh semua gitu. Dan ini kayak mother plant-nya, dan pada saat mother plant-nya itu masih tetap stay di potnya, dia ngeluarin daun yang officially akhirnya pecah gitu. Kayak wah, gue seneng banget kan gitu. Pada akhirnya gue punya pertusa yang udah pecah, udah benar-benar mature form kayak gini gitu. Jadi kayak ya tips aja sih buat kalian, kalau misalkan Rhaphidophora pertusa kalian itu belum pecah, nggak bisa pecah-pecah gitu, daunnya tetap stay biasa, kalian bisa potong aja sih bagian pucuknya, bagian tengahnya gitu sampai ke bagian bawah. Nanti dia akan ngeluarin daun yang akan semoga aja daunnya belah gitu. Untuk media tanamnya sendiri sebenarnya sama dengan aroid lainnya, dia membutuhkan media tanam yang poros dengan penyiraman yang kalau misalkan di outdoor itu sekitar 2 hari sekali gitu kalau di rumah gue. Jadi karena memang pencahayaannya cukup terang dan cukup panas, jadi gue lebih intens untuk menyiramnya, dan setiap sehari sekali suka sprayin gitu, sprayin di bagian daunnya supaya menghindari terjadinya sunburn lah gitu. Bagusnya bagus banget. Yang terakhir adalah jenis dari Epipremnum pinnatum variegata. Kita dulu deh. Wah guys, dia akarnya udah sampai ke bawah gitu, udah ke bawah, udah turun ke bawah. Jadi kayaknya gue perlu repotting media kayaknya, sama ganti pot yang lebih besar. Jadi kenapa kok Epipremnum pinnatum variegata ini bisa sebagai monthly favorite? Karena dia cukup fast growing, jadi dia tanamannya itu cukup tumbuh cepat gitu. Dan sebenarnya baru minggu kemarin gue potong bagian atasnya supaya dipropagasi, dan seminggu setelahnya itu dia langsung ngeluarin tunas baru di sini, sama ngeluarin tunas baru di bagian bawahnya gitu. Jadi kayak dia bisa dibilang tanaman yang aktif lah untuk tumbuh gitu. Kalau misalnya kalian potong, dia bakal ngeluarin 2-3 tunas baru sih.
Jadi bisa dibilang ya mereka jenis tanaman yang berbakti juga lah ya. Kalau misalkan si Epipremnum ini kalian propagasi, kalian coba taruh di media tanam atau mungkin media air, nanti kalian bisa lihat pertumbuhannya dan kalian bisa jual lagi gitu. Cuman so far emang karena dia berbakti, dia pertumbuhannya cepat, terus juga variegatanya juga bagus banget, sama dengan jenis-jenis maksudnya dia variegatanya tuh jenis yang lebih kepada marble lah ya, jenis marble. Kalau gue pribadi gue lebih suka variegata yang jenis-jenisnya marble. Terus juga di ujung akhir daunnya dia cenderung lebih ke flake gitu. Jadi dia jenis tanaman yang punya variegata yang konsisten lah dibandingkan dengan jenis-jenis variegata lainnya. Dan juga sebenarnya ini gue juga bingung sih sebenarnya, karena dia mungkin saking rimbunnya apa gimana. Jadi dia ngeluarin tunas baru di bagian bawah. Jadi sebelum ini dipotong dia udah ngeluarin tunas baru gitu loh di bagian bawahnya. Jadi ada 2 cabang, 2 tanaman sebenarnya. Dan pada saat gue potong lagi di bagian atas, dia ngeluarin lagi di pertengahan tunasnya, daunnya. Terus dia juga ngeluarin di bagian sininya. Jadi gue ada total 3 cabang tanaman yang sebenarnya ini berpotensi banget sih untuk dipropagasi dan bisa untuk perbanyak lagi gitu. Kalau untuk media tanamnya sendiri, sebenarnya ini mereka jenis tanaman yang memiliki kecenderungan ingin tanah yang lembab, tapi nggak begitu basah gitu. Beda halnya dengan tanaman Syngonium yang nggak begitu rewel. Kalau misalkan si Epipremnum pinnatum variegata ini, dia memiliki media tanam yang lembab dan pencahayaan yang cukup bright gitu, tapi nggak begitu direct lah, nggak begitu kena cahaya matahari langsung gitu. Karena kalau misalkan terlalu kena matahari langsung nanti akan jadinya sunburn gitu. Jadi kayak misalkan di bagian sininya, kalau nggak salah di bagian bawahnya tuh ada yang sunburn gitu. Karena memang waktu pas awal kali gue adopsi, gue taruh ke tempat yang kayak full sun gitu, jadinya dia lebih cenderung kena gosong, lebih rentan lah gitu. Kalau misalkan untuk media tanamnya sendiri, sebenarnya sama dengan jenis tanaman lainnya, aroid lainnya yang lebih dia membutuhkan media tanam yang poros. Untuk penyiramannya itu sebenarnya lebih sering Epipremnum pinnatum dengan tanaman lainnya. Jadi untuk penyiramannya itu sekitar sehari sekali, karena memang media tanamnya itu poros banget ya. Jadi di sini tuh gue tambahin leka sih sebenarnya jadi gue media tanam aroid yang tadi gue jelasin, gue tambahin leka dan gue masukin ke terakota gitu. Jadi kayak over drying jadinya kayaknya. Jadi pada saat itu ya gue harus sering-sering nyiram sih, kayak sehari sekali karena dia juga suka dengan kelembapan. Cuman so far emang karena memang kondisi si medianya sama si terakotanya tuh cepet nyerap air, jadi dia nggak ada kasus kena busuk akar. Jadi kayak nggak ada kasus kayak gitu, nggak ada overwatering, nggak ada gosong gara-gara kelebihan air. Jadi kayak nggak ada masalah-masalah kayak gitu. Jadi ya karena bisa dibilang ya bisa sebagai tanaman yang tanaman yang itulah easy to grow lah gitu. Oke, sekian video gue hari ini. Jadi untuk jenis tanaman ini sebenarnya bisa dibilang ini pendapat gue aja. Jadi karena memang gue suka dengan tanaman ini dalam hal mereka cukup mudah dipelihara dan memiliki pola daun yang bagus. Jadi itu kayak menjadi favorit untuk bulan ini gitu. Oke, terima kasih semuanya. See you next time. Bye.